Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, cryptocurrency market turun sebesar 3,55% dengan total market cap sebesar 2,5 triliun US dollars ya. Jadi kembali lagi ke daerah situ. Dan kalau kita lihat Bitcoin kemarin, kemarin tepatnya dia close di bawah dari 60.000 US dollars ya. Jadi seperti yang gue bilang, ada kemungkinan nggak? Ada. Dan ternyata ya baik lagi, market bukan punya kita. 60.000 US dollars ternyata kurang kuat. Tapi seperti yang gue bilang di DCWT gue sebelumnya, masih ada 57.000 dolar dan 55.000 dolar sebagai support untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk kalian yang ingin tambah posisi ya bisa di situ. Tapi nanti lebih detailnya nanti ya. Jadi kita akan masuk dulu ke beritanya. Oke, yang mungkin ada di benak kalian semua adalah pertanyaan, kenapa market longsor? Ada apa dengan market? Kok semuanya turun? Jadi kita lihat ya, dalam 24 jam terakhir, itu dana sebesar 364 juta US dollars itu terlikuidasi 24 hour wrecked ya. Kalian bisa lihat ini di bybit.com ya. Benar, bybit.com liquidation data. Di mana dalam 1 jam terakhir 5 juta US dollars hilang, 4 jam terakhir 36 juta US dollar hilang ya. Jadi ya ini dia seremnya bermain leverage ya, seremnya bermain futures. Makanya buat kalian yang masih baru, gue tidak terlalu sarankan untuk untuk main futures karena ya lihat saja likuidasinya. Dan ini juga yang menjadi jawaban kenapa market merah. Ya jadi menurut gue pribadi, selain dari sentimen yang ya di akhir bulan seperti biasa ya, option expiry akan membuat cenderung harga sedikit volatile dan kali ini volatilenya ke bawah gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau gue lihat ini juga ada permainan dari whales, di mana mereka melihat over leverage traders. Dan terbukti ya, over leverage banget. Sampai dalam 24 jam terakhir, likuidasinya sebesar 361 juta US dollars. Ya, luar biasa. Ya, dan kita bisa lihat yang paling besar apa? Ethereum, di mana terlikuidasi sebesar 114 juta US dollars dalam 24 jam terakhir. Yang kedua, di ranking kedua ada Bitcoin, yaitu 73 juta dolar. Dan yang ketiga, Shiba Inu. Jadi cukup banyak juga para pemain future Shiba Inu yang terlikuidasi. Itu sebesar 31 juta US dollars. Dan selanjutnya ada Doge. Ini Shiba lagi, gue gak ngerti kenapa bisa ada dua Shibanya. Ini kalau di total berarti 50 juta US dollars. Lalu XRP dan selanjutnya. Dan kalau kita lihat secara datanya, rata-rata yang kena adalah short. Gitu ya, yang short. Walaupun tipis perbedaannya ya. Jadi overallnya 53% yang terlikuidasi adalah short. Berarti 47% something itu adalah long. Jadi mau long, short tetap saja beresiko ya. Jadi seperti yang gue bilang berkali-kali ya, para whales, para bandar gitu ya, mereka itu sudah bisa melihat, sudah bisa baca teknik analisis dengan baik. Mereka juga bisa melihat on-chain analysis, mereka bisa melihat di mana orang akan terlikuidasi, dan saat mereka melihat rasio yang cukup untuk bisa melikuidasi banyak gitu, atau bisa bikin satu chain reaction, inilah yang terjadi. Jadi makanya sebenarnya semakin semakin lebih bertanggung jawab posisi futures kita dalam bermain cryptocurrency akan membuat cryptocurrency lebih stabil harganya. Karena ya ini yang ngebuat semua jatuh adalah futures market ya. Jadi itu dia alasannya. Dan selanjutnya adalah tapering off by the Feds yang sudah di depan mata ya. Di mana tapering off ini akan dimulai dari pertengahan November 2021 alias ya bulan depan ya. Kurang sih ya, setengah bulan depan. Di mana kita tahu tapering off di 2013 membuktikan bahwa markets in general turun saat terjadi tapering off. Tapi di waktu bersamaan, kalau udah nonton di CWT gue atau pembahasan gue spesifik mengenai tapering off, itu gue sudah bilang pada faktanya justru itu malah menjadi buying opportunity gitu ya. Jadi siap-siap saja. Ada kemungkinan nanti pertengahan November cryptocurrency market akan ada koreksi yang lumayan dalam gitu ya. Jadi selalu bersiap-siap dan siapkan peluru tentunya. Oke, dan sekarang untuk Bitcoin ya, di mana kita lihat Bitcoin sekarang sedang berusaha untuk kembali lagi naik ke daerah 60.000 US dollars ya. Buat kemarin yang sudah pasang buy limit, ya sekarang sudah balik lagi ya. Kalau tadi lebih siangan mungkin belum nih, masih deg-degan. Jadi baik lagi,
seperti yang gue bilang kemarin, bisa pasang di 60.000, tapi di waktu bersamaan kita nggak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa Bitcoin bisa lanjut ke bawah 60.000. Dan ternyata benar ya, dia kemarin sampai paling rendah itu, kita lihat di daily ya, berapa? Paling rendah di 58.010 dolar ya. Jadi nyaris ke 57.000. Jadi buat kalian yang taruh di 57.000, sayang sekali, kurang beruntung ya, belum kena. Tapi baik lagi ya, ini belum selesai. Hari masih cukup panjang, masih ada 15 jam lagi. Jadi PR terbesar Bitcoin adalah close di atas MA20 dan juga di atas si garis ini ya, yang tadinya adalah support, ternyata sekarang menjadi resisten ya di sini. Nah, sekarang kita lihat apabila dia bisa close hari ini di atas 20 dan di atas ini, ya that's very good for Bitcoin. Dan berarti bulls masih belum mau menyerah dengan Bitcoin di atas 60.000 ya. Dan jangan lupa juga weekly candle belum selesai ya. Jadi belum ada, technically sekarang weekly close belum, masih cukup jauh ya, masih 3 hari lagi. Jadi sebenarnya yang sangat penting adalah jangan sampai Bitcoin close weekly di bawah 60.000. Kalau dia close weekly di bawah 60.000, kita ada kemungkinan ya konsolidasi itu dalam ya apa? Itu skenario terbaiknya. Terburuknya adalah ya kita siap-siap dump gitu ya. Dan menurut gua walaupun sampai kita ngedump pun ke daerah kesannya 50.000 something, itu masih still in a bullish trend gitu menurut gua. Karena dia masih terus membuat higher high dan lower high. Yang penting jangan sampai dia low-nya di bawah dari sini, di bawah dari 40.000. Kalau sudah di bawah dari 40.000, it means trendnya sudah berubah ya. Jadi kurang lebih itu untuk Bitcoin. Dan buat kalian yang ingin masih mencoba untuk menjaring di 57.000, boleh saja. Tapi ya kalau boleh sih lebih baik ini, aneh kan lu punya dana sejuta gitu ya. Lu bagi dua aja. Satu di 60.000, satu di 57.000. Kalau bisa lu bagi tiga sampai ke 55.000 gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk Bitcoin. Dan Phantom yang lain sedang berdarah-darah, malah dia sendiri yang lagi all time high ya. Di mana kemarin terakhir adalah di 3 dolar lebih 47 sen. Hari ini baru saja menembus sangat tipis di 3 dolar lebih 48 sen ya, hanya beda 1 sen saja. Nah, buat kalian yang kemarin sudah pasang buy limit di MA50 atau 20 bahkan ya sudah profit ya. Sayangnya gue kemarin lupa pasang di sini ya. Gue salah pasang. Tapi ya nggak apa ya. Buat kalian yang dengar DCWT harusnya sudah dalam posisi plus sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, Phantom gimana nih bang? Gue ketinggalan. Kalau gue pribadi ya, sepertinya kalau kalian seperti ini, apalagi dengan kondisi market seperti sekarang, ada kemungkinan ini waktunya yang tepat untuk FTM koreksi. Gitu. Karena kemarin ya, bisa dibilang ini sekarang dia kembali lagi tertahan oleh Bollinger Band atas. Dan kalau kita ngomong di weekly, dia sudah lumayan overextended dari si Bollinger Band-nya ya. Jadi, menurut gue lebih baik kita sekarang bermain lebih konservatif ya. Konservatif seperti apa? Kita bisa beli misalkan ya bisa pasang lagi buy limit di 50 gitu. Itu dibilang konservatif banget, ya lumayan karena kalau itu kan sekitar di 2,7. Berarti dengan EMA 20 hanya sekitar overextended 10% gitu. Jadi ya resikonya ya bisa saja drawdown 10%, which is not bad ya. Jadi untuk FTM gue sarankan kayaknya 20 jangan dulu deh, di skip dulu aja ya. Bisa aja pasang order di 2 dolar lebih 74 sen untuk sekarang. Jadi kurang lebih itu untuk Phantom. Dan selanjutnya Solana, di mana kita juga sudah bahas. Solana ini kemarin juga lumayan bisa dibilang lumayan kehabisan bensin ya, karena sudah lumayan overextended juga dari MA20 dan juga sudah dibilang nembus banget sih enggak, tapi sudah mulai tertahan dengan Bollinger atas ya. Jadi kita lihat kemarin turun, ada koreksi, tapi hari ini sepertinya ada perlawanan dari Solana ya, di mana sekarang dia sedang berusaha untuk kembali lagi menembus MA50 di 4 hourly chart ya. Jadi bisa nggak kita tambah posisi kalau nembus MA50? Menurut gua bisa saja. Tapi masuknya lebih ke apa ya? Kalau sekarang kan ini di 194 ya. Berarti kalau sekarang di 194 di daily, ini masuknya masih lumayan ya medium risk lah ya. Dibilang sangat agresif juga enggak. Jadi bisa sebenarnya kalian masuk saat menembus MA50. Dan sorry ya, bukan cuma menembus, tapi close di atas MA50. Itu mungkin akan menunjukkan bahwa bulls masih still in control. Jadi masih ada kemungkinan momentum bisa naik lagi ke atas. Tapi keep in mind juga bahwa
daily mentoknya gitu ya kesannya, ada kemungkinan dia akan kena Bollinger Atas ini. Jadi akan mirip seperti ini ya. Tapi not bad. Kalau kita lihat di sini dia udah di $216. Dari basically dari 194 ya, not bad kesana berapa persen ya. Jadi kurang lebih itu untuk Solana di di H4 saat dia tembus MA50 yang ada di $194 lebih 60 sen. Jadi itu kurang lebih untuk Solana. Lalu selanjutnya ada Helium, di mana Helium kita melihat dia sepertinya menemukan support ya di daerah sini. Di mana yang kita lihat sebelumnya ini adalah daerah resisten ya, yang sudah berkali-kali gagal ditembus. Akhirnya saat tembus dengan momentum yang cukup, ternyata terbukti lagi dia sepertinya berubah menjadi support. Jadi kita bisa asumsi bahwa ini kita ubah menjadi warna biru karena sudah bertingkah seperti support di sini ya. Jadi untuk Helium kita bisa saja beli di pantulan MA20, itu yang terdekat ya. Tapi kalau kita lihat sekarang di daily-nya dia lumayan overextended ya. Jadi ada kemungkinan dia koreksi dulu. Jadi paling bagus adalah kalau dia terpantul di daerah sini, yaitu di $23, dan juga tentunya berkorelasi dengan MA20 yang ada di sini ya. Jadi bisa kalian mungkin bisa pasang buy limit di $23 lebih 39 sen gitu. Atau bisa juga kalau MA20-nya sudah naik ke atas, andaikan dia terpantul di MA20, itu juga bisa kita untuk ambil posisi. Jadi untuk Helium ada dua itu ya. Antara lu pasang buy limit di $23 lebih 36 sen atau tunggu pantulan di MA20. Itu kurang lebih untuk Helium. Dan selanjutnya untuk Cardano. Ini holder Cardano kemarin mungkin sport jantung ya. Dimana akhirnya Cardano close di bawah dari $2. Kemarin dia close tepatnya di $1 lebih 91 sen ya. Walaupun sekarang sedang mulai recovery lagi dan menuju lagi $2. Tapi kita bisa lihat bahwa ini bukti bahwa pada akhirnya satu aset harus tetap menghargai support terutama di weekly ya. Di mana Cardano ini naik dalam ya basic ini 4 minggu ya. 4 minggu naik berapa persen nih? Kita lihat ya, dia naik 118% hanya dalam 4 minggu. Dan ujung-ujungnya apa? Dia akhirnya harus pulang lagi ke weekly ya, ke MA20. Jadi kalau buat yang bertanya-tanya, kenapa? Kok bisa sih Cardano turun lagi? Gue pikir bakal sampai $5 dan lain-lain. Ya itu dia. Akhirnya satu aset yang naik dengan terlalu cepat akan kembali lagi turun. Buat kalian yang ingat DCWT gue beberapa minggu lalu ya, ini udah lama juga. Gue itu take profit di daerah sini nih, daerah sini. Gue take profit kenapa? Karena gue rasa dia sudah terlalu jauh dari MA20 dan dia sudah close di atas dari Bollinger Band dengan body yang cukup di atas ya. Dan juga di sini sudah masuknya di atas 70 RSI-nya. Jadi ya makanya gue take profits. Dan akhirnya sekarang ya kita sedang akumulasi lagi. Gitu ya. Jadi ini dia the beauty of technical analysis. Dan PR dari Cardano sekarang adalah yang utama, weekly jangan sampai close di bawah dari MA20. Karena kalau sudah close di bawah weekly MA20, bisa lanjut ke sampai di sini, yaitu $1 lebih 33 sen ya. And we don't want that ya. Kalau bisa dia bertahan di atas ini dan lanjut ya. Jadi sekarang bisa nggak buat akumulasi? Well, menurut gue pribadi, yes. Karena masih di atas MA20. Kalau sudah mulai berhasil close di bawah MA20, itu kita harus mulai pikirkan lagi untuk kita average harga di lebih bawah. Jadi kurang lebih itu untuk update Cardano. Dan buat kalian yang ingin tambah posisi sebenarnya, ya sekarang kalau kalian untuk long term investor ya boleh saja sih. Cuman ingat ya, weekly PR besarnya harus selesai dulu. Kalau dia nggak selesai, ininya tembus ke bawah, that's bad for Cardano. Jadi kalau gue pribadi, gue rasa gue udah cukup untuk averaging sekarang ya. Jadi gue wait and see untuk Cardano. Dan sedikit update untuk Doge ya, di mana dia ngepump. Ini ngepumpnya lumayan juga lagi, sekitar 40% hanya dalam 4 jam saja ya. Dan kita lihat sekarang sudah mulai koreksi. Dan anehnya bisa dibilang ini bersamaan saat Shiba mulai koreksi di sini, di 4 jam sini, Doge malah ngepump. Jadi gue ada curiga, kan seperti yang gue bahas tuh, di update Shiba gue yang sebelum ini, dua kali sebelum ini ya, dimana ada beberapa exchange yang menawarkan swap antara Dogecoin dengan Shiba Inu.
gitu ya. Jadi gue curiga jangan-jangan orang-orang yang sudah untung di Shiba mulai take profit dan ngebalikin ke Dogecoin, makanya Doge naik ya. Tapi itu balik lagi itu spekulasi dari gue ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu ya, karena bisa pas banget Doge ngepump, Shiba koreksi. Jadi kurang lebih kalau buat Dogecoin, ya baik lagi ya, lu tahu gue belum bisa rekomend untuk long term karena secara fundamental Dogecoin masih belum terlalu jelas ya mau kemana. Dan update terakhir hanya dia memperbaiki node mereka gitu biar lebih efisien. Jadi untuk sekarang masih belum jelas proyeknya ya. Tapi buat kalian yang nanya nih, tetep bang mau beli di mana sih? Gue pengen, nggak apa-apa gue tahu resikonya, tapi gue pengen aja beli Doge. Ya kalau lo mau tunggu ya minimal tunggu di sini pantulan EMA 20 ya di H4 yaitu di 26 sen ya 0,26. Dan kalau di daily-nya kita bisa lihat bahwa ya dia sekarang sedang berusaha untuk menembus MA 200 ya hanya dengan satu candle begini ya cepat banget. Ya intinya ya baik lagi ya gue ingatkan untuk Dogecoin quite risky karena fundamentalnya menurut gue it's not that good dan belum ada perkembangan yang cukup ya. Jadi itu kurang lebih update untuk Dogecoin. Oke, dan sebelum gue tutup DCWT kita pada hari ini, gue ingin mengingatkan sekali lagi buat kalian yang mungkin belum terlalu fasih dalam teknik analisis, belum terlalu fasih dengan money management, risk management, gue sarankan untuk tidak menyentuh futures dulu. Karena kenapa? Ya ini ya, gue ingatkan lagi. Liquidation data ya, dimana kita lihat dalam 24 jam terakhir 309 juta terlikuidasi ya, hanya dalam 24 jam saja. Jadi tolong sekali lagi jangan sampai menjadi statistik di sini. Kalau belum terlalu yakin dengan teknik analisis, belum terlalu fasih, jangan nekat main futures ya. Karena kalau jelek-jeleknya spot, lu nyangkut bisa lu tahan. Tapi kalau lu beli di tempat yang salah main futures, apalagi nggak terlalu ngerti cara ngitung marginnya, ya sudah ujung-ujungnya margin call. Dan ya sudah margin call udah nggak bisa jadi apa-apa, sudah hilang duitnya ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi untuk yang masih baru, masih belum teroperasi technical analysis, lebih baik kalau mau mau bereksperimenlah di spot trading ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan gue ingatkan juga sekali lagi jangan FOMO ke dalam aset apapun. Jangan FOMO di BTC, jangan FOMO di Shiba, jangan FOMO di Doge, jangan FOMO di Cardano, jangan pernah FOMO. Semuanya harus berdasarkan analisa gitu ya. Analisa yang lu sudah perhitungkan resikonya. Jadi selalu ingat, semua yang ada di Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice, tapi semua yang ada di Crypto Indonesia adalah sifatnya edukasi. Dan selalu ingat untuk manage your risk dan juga do your own research. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.